Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kembali lagi dalam video saya dalam pembelajaran bahasa Inggris ya, cara mudah membuat kalimat dalam bahasa Inggris ya, khusus buat pemula. Baik, saya akan memberikan topik baru lagi untuk kali ini ya. Kita simak. Ya, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang verbal sentences atau dalam bahasa Indonesia itu kalimat verbal ya. Dan di sini saya berikan dalam konteks simple present dan simple past atau simple past ya, ya aktif ya, bukan pasif ya. Baik, kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya kata kerja ya. Jadi untuk konteks ini simple present dan past, jadi predikatnya kata kerja, tapi selain be, di mana kita pernah bahas bahwa be juga anggota dari atau keluarga dari kata kerja ya. Baik, saya kasih contoh kalimatnya. Di sini ada Markona cooks tauco ya, dimana verbnya atau predikatnya sudah kata kerja yaitu cooks ya, bukan be. Berikutnya adalah Jojo and Juju ride a bull, di mana predikatnya sudah terisi dengan kata ride yang artinya menunggangi. Jadi Jojo and Juju menunggangi seekor banteng. Lalu berikutnya Kokom drinks chili juice ya, ini pasti doer mulut si Kokom pastinya. Baik, lalu kita lanjutkan pembahasannya pada kronologi pembentukannya ya. Tadi dari contohnya 3 itu, lalu saya akan bedah kronologis pembentukan kalimat semacam tadi ya, yang polanya adalah kalimat verbal. Oke, kita ini awali dengan konstruksi dari kalimat ya, yang kita pernah bahas, yaitu subjek diikuti dengan predikat dan dilanjutkan dengan complement ya, atau pelengkap. Nah, complement di sini saya sengaja kasih tanda kurung karena memang ini optional ya, bisa ada bisa tidak ya. Jadi karena memang kalimat itu syarat minimal adalah subjek predikat ya. Jadi tanpa complement atau tanpa objek pun bisa ya. Baik. Contohnya di sana ketika kita membuat kalimat, ternyata di awal kalimat sudah kata benda ya. Lalu kata berikutnya ternyata juga kata kerja. Lalu diikuti dengan kata berikutnya kata benda juga ya. Nah, ini adalah sebuah susunan kata ya, dari noun lalu verb lalu noun. Ini susunan kata ini sudah bisa kita masukkan ke masing-masing slot ya. Seperti di sini misalkan noun di sini dia sudah bisa masuk ke subjek sana ya. Lalu kata berikutnya kata kerja, dia bisa langsung masuk ke slot predikat dan diikuti dengan noun lagi, dan ini bisa masuk ke complement di sana ya. Nah, di sana verbnya saya kasih tanda ada T ya, maksudnya kata kerjanya di sana transitif ya, karena diikuti langsung dengan noun ya di sana. Nah, transitif ini nanti kita bahas juga. Kata kerja transitif maksud saya. Baik, contoh kalimatnya ketika kita ingin menyusun kalimat diawali dengan kata tugiman, di mana tugiman ini sudah jelas kata benda ya, sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Kalau nama orang itu kategorinya kata benda ya. Lalu diikuti kata wears ya, wears ini kata kerja ya. Lalu diikuti dengan kata a skirt ya, a skirt ya. A skirt ini adalah keluarganya kata benda ya. Ini noun phrase ya, frase benda ya. Nah, ini adalah kalimat verbal ya. Jadi Tugiman wears a skirt. Tugiman mengenakan sebuah rok. Kalimat berikutnya, misalnya kita sudah menemukan kata flowers, lalu ketemu kata kerja decorate, lalu diikuti dengan kata frase benda a room. Akhirnya kalimatnya menjadi flowers decorate a room. Jadi bunga-bunga menghiasi maaf, sebuah ruangan ya. Nah, apa bedanya kalimat pertama dan kedua? Bedanya adalah penggunaan kata kerja bentuk satu yang pernah kita bahas di video sebelumnya tentang
tipe kata kerja ya, tipe-tipe kata kerja ya, atau types of verbs kemarin, dimana di sini kalimat dua-duanya ini menggunakan verb satu atau verb present ya, tapi bedanya kalau yang to giman sana verbnya yang s ya, tambahin wears, tapi yang kalimat kedua tidak pakai s. Kenapa? Kalau to giman itu sama dengan he ya, karena dia laki-laki sendiri sama dengan kata ganti he, maka pakai kata kerja yang s seperti aturan kemarin. Nah, kalau kalimat yang bawah, flowers, itu decorate-nya nggak pakai S. Kenapa? Karena flowers itu sama dengan day ya, karena dia jamak lebih dari satu ya. Kecuali jika flower-nya di sana nggak pakai S, maka itu tunggal, maka decorate-nya pakai S ya. Karena ini flowers-nya pakai S, maka dia jamak lebih dari satu bunganya ya. Maka sama dengan day, maka decorate-nya nggak pakai S. Kalimat ketiganya di sini, a monkey misses you ya. A monkey di sana itu tunggal ya, karena ada artikel sebuah, seekor ya, seorang ya. Karena di sini binatang, maka diartikannya seekor ya, seekor kera ya. Lihat misisnya di sana pakai s ya, karena seekor kera itu sama dengan it ya, dikata gantinya adalah it karena tunggal ya. Maka miss-nya ditambahin es jadi misses ya, bentuk s ya. Jadi kalimatnya a monkey misses you, seekor kera merindukan Anda. Gimana dengan Anda? Apakah merindukannya? Baik, kita lanjutkan ke pembentukan ya dari kalimat verbal ini yang tadinya positif menjadi negatif ataupun menjadi interrogatif atau kalimat tanya. Baik, kita awali ya dengan mengingatkan konteksnya adalah simple present dan simple past aktif ya. Ya, berawal dari kalimat positif dulu ya, dimana konstruksinya adalah subjek, diikuti dengan verb 1 dan 2 dan dilanjutkan dengan complement ya, dimana contoh kalimatnya you color the pillow ya, Anda mewarnai bantal itu ya, mungkin tidak pakai cat air atau menggunakan koas ya, tapi cukup menggunakan mulut Anda ya, misalkan every night, setiap malam ya, jadi setiap malam Anda melukis atau mewarnai bantal Anda ya. Baik, ini adalah kalimat positif ya, dimana akan dirubah menjadi kalimat negatif, maka konstruksinya kita lihat di sini perubahannya. Yang tadinya memang seperti kata kalimat positif ya, subjek diikuti verb diikuti complement, karena negatif membutuhkan kata tidak, dalam bahasa Inggris itu not itu akan masuk di sini ya, tapi tidak serta-merta masuk begitu saja ya. Jadi kita harus apa? Harus minta bantuan dulu ya, seperti kita bahas sebelumnya tentang kalimat verbal ini, atau di video tentang pronouns ya. Jadi di pronouns itu kita pernah singgung mengenai konstruksi seperti ini ya, bisa simak lagi ya. Nah, jadi auxiliary masuk dulu di sana ya, sebelum not masuk ya. Auxiliary yang dibutuhkan adalah karena konteksnya adalah simple past dan simple present, maka ada tiga kemungkinan ya, bisa do, does, atau did ya, dimana do sama does itu ketika simple present ya, ketika did itu ketika konteksnya simple past ya. Ini sudah dibahas di pembahasan pronouns ya. Jadi kalau do sama does itu tergantung subjeknya ya. Tapi kalau did, subjek apapun bisa masuk ya. Jadi untuk subjek semuanya pakai did kalau lampau. Tapi kalau present itu tergantung subjeknya. Ayu Dewi pakainya do, kalau he see it pakai yang does ya. Lalu baru bisa diikuti dengan not. Not bisa masuk di sana ya, ketika auxiliary-nya sudah masuk. Lalu yang perlu diperhatikan adalah verb-nya di sana ya. Karena kalimat ini sudah dimasuki oleh auxiliary, maka verb-nya bukan verb 1 dan 2 lagi ya, tapi verb-nya adalah verb base atau verb dasar ya. Perlu diingat ya, perlu diperhatikan nih. Jadi nanti ketika perubahan bentuk kalimat verbal ini menjadi negatif, kata kerja dibutuhkan tidak bentuk 1 atau bentuk 2 lagi ya, karena
bentuk 1 dan 2-nya sudah diwakili sama auxiliary ya, sama does, do, does atau did tadi ya. Maka kata kerjanya balik ke bentuk asli. Ya, ini harus dipahami ya, harus bentuk base, bentuk dasar ya. Baik. Jadi di sini kalimat contohnya adalah you tadinya kan color the pillow ya, ini positif, masih positif. Ketika mau masuk not, maka do masuk dulu baru not. Akhirnya menjadi you do not color the pillow atau you don't color the pillow. Anda atau kamu tidak mewarnai bantal itu ya. Kemudian kita beranjak ke pembahasan tentang perubahan ke interrogatif. Kita ke bentuk positifnya dulu seperti tadi, dari bentuk subjek diikuti verb 1 dan 2 lalu diikuti dengan complement. Maka ketika ingin membuat kalimat atau dirubah menjadi kalimat interrogatif, tidak serta-merta dari bentuk yang tadi ya, subjek diikuti verb lalu diikuti dengan complement dan langsung dikasih tanda tanya, itu tidak bisa ya, karena aturannya ketika dia menjadi kalimat tanya dalam kalimat verbal ini, dia butuh auxiliary lagi seperti tadi negatif ya, auxiliary-nya di depan subjek ya. Jadi masuk dulu auxiliary-nya di antara satu di antara tiga tadi ya, do, does atau did, pilihannya seperti saya terangkan tadi ya, tergantung subjek dan tesisnya. Lalu diikuti konversi yang tadi ya. Dan ingat, lagi-lagi verbnya, karena sudah kemasukan auxiliary, verbnya tidak bentuk 1 dan 2 lagi, tapi bentuk dasar, bentuk base ya, yang asli lagi. Barulah tanda tanya masuk ya. Ini adalah contoh perubahan kronologis, perubahan konstruksinya ya. Lalu contoh kalimatnya di sini ya, ketika kalimatnya itu awalnya seperti ini, you color the pillow. Ketika kalimat menjadi kalimat tanya, tidak serta-merta ditambahkan tanda tanya, tapi masuk dulu auxiliary-nya ya, do, karena subjeknya you. Jadi do you color the pillow, bahwa ya tanda tanya masuk ya, gitu ya. Baik. Naru kalau dijawab menjadi yes I do ya, karena subjek di pertanyaan itu adalah kamu, maka jawabannya menjadi I karena yang menjawab lawan bicaranya ya. Ketika no ya no I don't, atau no I do not, atau no I don't, begitu ya. Baik, supaya lebih jelas lagi atau lebih gamblang ya, saya berikan contoh-contohnya ya dalam beberapa kalimat ya. Oke, yang pertama saya berikan contoh kalimat, misalkan I climb a power pole, saya memanjat sebuah tiang listrik ya. Nah, ini adalah kalimat verbal karena predikatnya sudah diisi dengan kata climb, kata kerja ya, bentuk 1. Maka kalimat negatifnya menjadi I do not climb a pole ya. Jadi masuk do dulu ya, baru not ya, karena subjeknya I dan present. Baik, kalimat tanyanya menjadi ya, do I climb a power pole? Katanya ya, begitu iya, yes, berarti menjadi yes you do ya, karena pertanyaannya subjeknya adalah I, maka jawabannya pakai you ya, karena yang jawab lawan bicara. Ketika no menjadi no you do not atau no you don't. Baik, berikutnya kalimatnya adalah marfu'ah ya, pakai ain ya, marfu'ah releases gas ya. Nah, di sini kita perhatikan marfu'ah ini sama dengan she ya, kata gantinya ya, karena dia perempuan sendiri ya. Jadi seperti she. Maka seperti yang dijelaskan dalam pembahasan tipe kata kerja, maka kata kerja bentuk pertamanya itu yang bentuk S, makanya release di sana tambahin S, jadi releases dibacanya ya, releases gas ya. Jadi artinya marfu'ah melepaskan gas ya, itu bisa bunyi atau tidak, dan rekan-rekan di sekitarnya akan menghindar untuk sementara ya, karena aromanya berubah. Oke, lalu akan dirubah menjadi kalimat negatif, maka menjadi marfu'ah does not release gas ya. Jadi marfu'ah does not release gas. Nah, dalam hal ini kita lihat pemilihan auxiliary-nya adalah does, karena tadi marfu'ah sama dengan she, pakainya does.
Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa rilisnya di sana juga tidak menggunakan S lagi karena sudah diwakili sama does di sana ya, udah kemasukan auxiliary. Baik. Lalu interrogatifnya menjadi does marfu'ah release gas ya, apakah marfu'ah melepaskan gas, lihat pakai does juga, lalu rilisnya nggak pakai S. Ketika iya menjadi yes she does ya, karena marfu'ah itu perempuan sendiri maka pakai auxiliary, pakai pronouns she ya. Ketika tidak menjadi no she does not atau no she doesn't. Berikutnya kalimatnya adalah they share problems ya, mereka berbagi sembako. Oh bukan, berbagi masalah ya. Saya kira saya kira mereka dermawan, ternyata berbagi masalah ya. Maka kalimat negatifnya di sini seperti dalam konstruksi tadi dijelaskan bahwa they butuh auxiliary dulu ya, yaitu do, baru not, baru diikuti sisanya menjadi they do not share problems atau they don't share problems ya, tidak berbagi masalah, mereka tidak berbagi masalah ya. Oke, lalu interrogatifnya menjadi do they share problems ya, apakah mereka berbagi masalah. Ketika tidak, jawabannya menjadi yes they do ya. Kalau tidak berarti no they do not atau no they don't ya. Oke, lalu kalimat berikutnya sebagai contoh lagi ya, kalimatnya Supri needed Kalpanax ya. Perhatikan di sini menggunakan kata kerjanya ada ed-nya ya, seperti kemarin dibahas di video sebelumnya tentang type of verbs ya, types of verbs ya, tipe kata kerja. Needed di sini ada bentuk kedua ya, lihat di sana ada ed di belakangnya needed ya, membutuhkan. Jadi Supri membutuhkan Kalpanax ya. Kalpanax, bagi yang nggak tahu, Kalpanax itu merek sebuah obat ya. Jadi mungkin Supri kena penyakit komplikasi ya, mungkin kadas kurap, panu kutu air dan segala macam mungkin ya. Lalu kita lihat kalimat negatifnya. Nah, Supri did not need Kalpanax ya. Nah, di sini kita perhatikan lagi ya, karena dia ingin membentuk kalimat negatif dan kalimatnya verbal, maka dia butuh auxiliary. Karena dia kalimatnya bentuk kedua, verb kedua, maka auxiliary yang dibutuhkan adalah did ya, baru masuk not. Lihat, need-nya tidak pakai ed lagi, harus bentuk asli. Tadi ya rumusnya begitu ya. Jadi harus bentuk asli, makanya need-nya nggak pakai ed lagi, bentuk yang base ya. Begitu juga di interrogatif sama ya, did dengan auxiliary dulu did, lalu need-nya nggak pakai s, sehingga kalimatnya menjadi did Supri need Kalpanax ya. Ketika ya yes he did ya, pakainya did lagi ya karena lampau ya. Kalau no ya no he did not atau no he didn't ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kalimatnya adalah we ate bread. Ya, we ate bread itu verbal karena predikatnya sudah diisi kata kerja ate, dan ini bentuk kedua ya. Nah, perubahannya menjadi we did not eat bread. Perhatikan. Nah, di sini karena ate bentuk kedua, maka auxiliary yang dibutuhkan adalah did untuk menjadikannya negatif karena dia mau masuk not ya, akan kemasukan not. Maka di sini juga kata kerjanya berubah menjadi bentuk asli atau dasar ya, base, menjadi it bukan at lagi. Begitu juga terjadi pada kalimat interrogatif, diawali dengan auxiliary did, lalu kata kerjanya atau predikatnya di sana adalah kata kerja asli ya, tidak at lagi juga. Ini juga menjadi it ya, yang itu adalah bentuk dasar asli. Ketika dijawab did we eat bread, apakah kita makan roti? Jawabannya adalah jadi yes we did ya, pakai did lagi. Ketika no, jadi no we did not ya. Tidak, kita tidak makan ya. Nah, ini ketika we-nya diartikannya adalah kita. Tapi ketika we-nya diartikan kami, maka jawabannya menjadi
yes you did, ya kalian ya. Ketika no menjadi no you did not atau no you didn't ya. Baik, ini ada ada dua kolom ya, dimana yang kolom kiri ini adalah bentuk yang present ya, karena pilihan verbnya dalam predikat tersebut adalah verb 1 ya. Nah, yang kanan ini adalah bentuk yang past atau yang lampau ya, karena pilihan kata kerja dalam predikatnya adalah verb 2 ya. Baik rekan-rekan semua, saya kira ini cukup jelas dan saya coba sajikan dengan singkat ya, dan mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian untuk menyimak video ini. Saya harapkan dukungan untuk sama-sama meraih manfaat ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.